Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas di mata kuliah rangkaian elektronika dengan dosen pengampu Dr. Samsurijal MT. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 5 anggota. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan. Saya Fadidi Putri Natasha, NIM 220210502101, yang akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Kemudian ada Hidayat Nur Wahid, NIM 220210502070, Muhammad Jenur Ansari, NIM 220210502087, Fiksal Fikri, NIM 220210502102, dan Muhammad Zulfa Sayuti, NIM 220210502084. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang dioda. Pengertian dioda. Dioda merupakan komponen semikonduktor yang paling sederhana. Kata dioda berasal dari pendekatan kata yaitu elektroda yang mana di berarti dua, mempunyai dua buah elektroda yaitu anoda dan katoda. Dioda adalah piranti elektronik yang hanya dapat melewatkan arus atau tegangan dalam satu arah saja, di mana dioda merupakan jenis vakum tube yang memiliki dua buah elektroda atau terminal. Karena itu, dioda dapat dimanfaatkan sebagai penyearah arus listrik, yaitu piranti elektronik yang mengubah arus atau tegangan bolak-balik atau AC menjadi arus atau tegangan searah DC. Dioda jenis vakum tube pertama kali diciptakan oleh seorang ilmuwan dari Inggris yang bernama Sir J. A. Fleming 1849 sampai 1945 pada tahun 1904. Yang kedua, fungsi dioda. Berikut ini adalah fungsi dioda sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai penyearah untuk komponen dioda bridge. Yang kedua yaitu sebagai penstabil tegangan pada komponen dioda Zener. Yang ketiga yaitu sebagai pengaman atau sekering. Yang keempat yaitu sebagai pemangkas atau pembuang level sinyal yang ada di atas atau bawah tegangan tertentu pada rangkaian sliper. Yang kelima yaitu sebagai penambah komponen DC dalam sinyal AC pada rangkaian clamper. Yang keenam yaitu sebagai pengganda tegangan. Yang ketujuh yaitu sebagai indikator untuk rangkaian LED atau Light Emitting Diode. Yang kedelapan yaitu dapat digunakan sebagai sensor panas pada aplikasi rangkaian power amplifier. Yang kesembilan yaitu sebagai sensor cahaya pada komponen dioda foto. Yang terakhir yaitu sebagai rangkaian VCO atau Voltage Controlled Oscillator pada komponen dioda varakator. Jenis-jenis dioda. Yang pertama ada Light Emitting Dioda atau dioda emisi cahaya. Dioda yang sering disingkat LED ini merupakan salah satu piranti elektronik yang menggabungkan dua unsur yaitu optik dan elektronik, yang disebut juga sebagai optoelektronik, dengan masing-masing elektrodanya berupa anoda plus dan katoda minus. Dioda jenis ini dikategorikan berdasarkan arah bias dan diameter cahaya yang dihasilkan dan warnanya. Yang kedua ada dioda foto atau dioda cahaya. Dioda jenis ini merupakan dioda yang peka terhadap cahaya yang bekerja pada daerah-daerah reverse tertentu, sehingga harus cahaya tertentu saja yang dapat melewatinya. Dioda biasa ini dibuat dengan menggunakan bahan dasar silikon dan geranium. Dioda cahaya saat ini banyak digunakan untuk alarm, pita data, yang berguna sebagai sensor dan alat pengukur cahaya. Yang ketiga ada dioda varaktor atau dioda kapasitas. Dioda jenis ini merupakan dioda yang unik karena dioda ini memiliki kapasitas yang dapat berubah-ubah sesuai dengan besar kecilnya tegangan yang diberikan kepada dioda ini.
Contohnya, jika tegangan yang diberikan besar, maka kapasitasnya akan menurun. Jika diberikan tegangan yang rendah, akan semakin besar kapasitasnya. Pembiasan dioda ini secara reverse. Dioda jenis ini semakin banyak digunakan sebagai pengaturan suara pada televisi. Dioda rectifier atau dioda penyiar. Dioda jenis ini merupakan dioda penyiar arus atau tegangan yang diberikan. Contohnya seperti arus berlawanan, AC, disearahkan sehingga menghasilkan arus searah, DC. Dioda jenis ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan kapasitas tegangan yang dimiliki. Yang kelima ada dioda Zener. Dioda jenis ini merupakan dioda yang memiliki kegunaan sebagai penyelaras tegangan baik yang diterima maupun yang dikeluarkan, sesuai dengan kapasitas dari dioda tersebut. Contohnya, jika dioda tersebut memiliki 5,1 V, maka jika tegangan yang diterima lebih besar dari kapasitasnya, maka tegangan yang dihasilkan akan tetap 5,1. Tapi jika tegangan yang diterima lebih kecil dari kapasitasnya, dioda ini tetap mengeluarkan tegangan sesuai dengan inputnya. Yang keenam ada pin dioda. Pada dioda pin terdapat sebuah area semikonduktor intrik yang diletakkan antara P dan N junction. Efek dari penambahan area intrisik tersebut adalah dengan melebarnya area deplesi yang membatasi pergerakan elektron. Dan hal ini tepat digunakan suatu aplikasi pensinyalan atau switching. Yang ketujuh ada Schottky dioda. Pada Schottky dioda ini diberikan tambahan metal pada cuplikan permukaan bagian tengah semikonduktor. Karakteristik yang menjadi suatu keunggulan dioda ini adalah tegangan aktivasi yang rendah dan waktu pemulihan yang singkat. Dioda ini sangat umum digunakan untuk suatu rangkaian elektronik yang berfrekuensi tinggi, seperti perangkat-perangkat radio dan gerbang logika. Yang kedelapan ada step recovery dioda. Bagian semikonduktor pada dioda ini juga memiliki level doping yang secara gradual menurun dengan titik rendah di junction. Modifikasi ini dapat mengurangi waktu switching karena pada muatan yang ada pada daerah junction lebih sedikit. Aplikasi dari semikonduktor ini terdapat pada alat-alat elektronik yang berfrekuensi tinggi. Ke-9 ada GaN dioda. GaN dioda adalah salah satu jenis dioda yang tidak memiliki PN junction, melainkan hanya terdiri dari dua elektrodanya saja. Dioda jenis ini dapat digunakan untuk dapat menghasilkan sinyal gelombang mikro. Yang ke-10 ada Barrett dioda. Barrier Junction Transit Time. Dioda adalah suatu jenis dioda yang bekerja dengan sebuah prinsip emisi termionik. Dioda ini digunakan untuk dapat memproduksi sinyal gelombang mikro dengan level daerah yang rendah. Yang ke-11 ada tunnel dioda. Tunnel dioda adalah salah satu bentuk dari dioda yang bekerja memanfaatkan satu fenomena mekanika kuantum, yaitu tunneling. Tunnel junction ini juga digunakan sebagai salah satu komponen pada osilator, penguat, atau pencampur sinyal. Yang ke-12 ada backward dioda. Backward dioda ini memiliki karakteristik yang serupa dengan tunnel. Perbedaannya terletak pada adanya suatu sisi yang diberi doping lebih rendah dibanding sisi yang berlawanan. Perbedaan profil doping ini dapat membuat backward diode memiliki karakteristik tegangan arus yang serupa pada suatu kondisi reverse dan forward. Yang ke-13 ada PN junction dioda.
Dioda standar yang terdiri dari suatu PN dan memiliki cara kerja seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dioda jenis ini adalah salah satu bentuk dan dioda yang umum digunakan di pasaran. Yang terakhir atau yang ke-12 ini ada laser dioda. Dioda jenis laser ini juga menghasilkan cahaya, namun cahaya yang dihasilkan adalah cahaya koharen. Aplikasi dioda laser ini merupakan suatu perangkat pembaca CD dan DVD dan laser pointer. 4. Prinsip kerja dioda. Prinsip kerja dioda dapat menjawab 3 situasi sebagai berikut, yaitu pertama, dioda diberi tegangan 0. Ketika dioda diberi tegangan 0, maka tidak ada medan listrik yang menarik elektron dari katoda. Elektron yang mengalami pemanasan pada katoda hanya mampu melompat sampai pada posisi yang tidak begitu jauh dari katoda dan membentuk muatan ruang atau space charge. Tidak mampunya elektron melompat menuju katoda disebabkan karena energi yang diberikan pada elektron melalui pemanasan oleh heater belum cukup untuk menggerakkan elektron menjangkau plate. Yang kedua, dioda diberi tegangan negatif atau reserve bias. Ketika dioda diberi tegangan negatif, maka potensial negatif yang ada pada plate akan menolak elektron yang sudah membentuk muatan ruang, sehingga elektron tersebut tidak akan dapat menjangkau plate. Sebaliknya, akan terdorong kembali ke katoda, sehingga tidak akan ada arus yang mengalir. Yang ketiga, dioda diberi tegangan positif atau forward bias. Ketika dioda diberi tegangan positif, maka potensial positif yang ada pada plate akan menarik elektron yang baru saja terlepas dari katoda oleh karena emisi termionik. Pada situasi inilah arus listrik baru akan terjadi. Seberapa besar arus listrik yang akan mengalir tergantung daripada besarnya tegangan positif yang dikenakan pada plate. Semakin besar tegangan plate, akan semakin besar pula arus listrik yang akan mengalir. Oleh karena sifat dioda yang seperti ini, yaitu hanya dapat mengalirkan arus listrik pada situasi tegangan tertentu saja, maka dioda dapat digunakan sebagai penyearah arus listrik atau rectifier. Pada kenyataannya, memang dioda banyak digunakan sebagai penyearah tegangan AC menjadi tegangan DC. 5. Karakteristik dioda. Karakteristik dioda terbagi menjadi 2 karakteristik, yaitu karakteristik forward dan karakteristik reverse. Karakteristik dioda yang pertama yaitu dibias secara maju. Dioda ini dibias maju untuk dapat memberikan tegangan luar menuju terminal dioda. Jika anoda plus terhubung dengan sebuah kutub positif pada baterai serta katoda minus terhubung dengan kutub negatif pada baterai, maka akan mengakibatkan suatu bias maju atau forward bias. Karakteristik dioda yang kedua adalah dengan cara dibias secara mundur. Anoda plus dihubungkan dengan sebuah kutub negatif dan katoda minus dihubungkan dengan sebuah kutub positif, sehingga jumlah arus yang mengalir pada rangkaian bias mundur akan lebih kecil. Pada bias mundur dioda ini terdapat suatu arus maju yang dapat dihubungkan dengan baterai yang memiliki tegangan yang tidak terlalu besar dan signifikan karena tidak akan mengalami peningkatan. Ketika terjadi proses reverse, dioda ini tidak bisa mengantarkan listrik karena nilai hambatannya lebih besar. Dioda ini juga dianjurkan untuk tidak memiliki suatu besar tegangan dan arus yang melebihi batas. 6. Gambar dan simbol dioda. Gambar dioda dan simbol dioda di atas dapat kita lihat bahwa anoda di sebelah kiri dan katoda di sebelah kanan. Adapun jenis-jenis simbol dioda, yang pertama, simbol dioda penyearah. Dioda penyearah adalah jenis dioda yang sering digunakan sebagai sekering atau pengaman rangkaian listrik. Simbol dioda penyearah sama dengan simbol dioda umum, yaitu anak panah ke arah kanan yang bertemu dengan garis mendatar dan melintang. Yang kedua ada dioda Zener. Secara umum, simbol dioda ini sama dengan simbol dioda penyearah, hanya saja terdapat tambahan garis di kedua ujung garis melintang. Pada garis melintang bagian atas terdapat tambahan garis pendek di sebelah kirinya.
Selain itu, ada garis kecil di sebelah kanan untuk garis melintang bagian bawah. Tanda garis kecil yang ditambahkan tersebut merupakan penanda penstabilan tegangan atau arus yang searah atau DC. Yang ketiga, simbol dioda emisi cahaya atau disebut dioda LED. Dioda ini sering juga disebut dengan LED atau light emitting dioda. Jika dilihat secara sepintas, simbol dioda emisi cahaya mirip dengan dioda foto. Yang membedakan kedua jenis dioda ini adalah pada posisi dua tambahan anak panahnya. Jika dioda foto memiliki tambahan dua anak panah yang mengarah ke dalam, maka dioda emisi cahaya memiliki dua anak panah yang mengarah keluar. Posisi dua anak panah tersebut juga berada pada tempat yang sama dengan dioda foto. Simbol ini menunjukkan bahwa saat dioda mendapatkan muatan DC, maka justru dioda akan menghasilkan cahaya. Yang keempat, dioda foto. Dioda ini juga mensimbolkan dengan simbol umum yang sama dengan dioda penyearah. Sama dengan dioda Zener, dioda foto juga memiliki garis tambahan. Saat menggambar simbol dioda foto, maka Anda harus menambahkan dua tambahan anak panah. Dua tambahan anak panah tersebut diletakkan di bagian kiri atas dengan arah anak panah yang mengarah masuk ke anak panah utama. Penambahan dua anak panah ini pun bukan tanpa maksud. Penambahan tersebut menandakan bahwa dioda tersebut akan menghasilkan arus listrik yang terkena cahaya. Yang kelima ada SCR atau Silicon Control Rectifier. Dioda ini juga disimbolkan dengan simbol dioda dasar yang sama dengan dioda penyearah. Jika dioda Zener memiliki dua tambahan garis kecil yang berlawanan, maka dioda terobosan juga memiliki dua garis tambahan yang berukuran kecil. Yang membedakan keduanya adalah posisi garis tambahan tersebut. Untuk dioda terobosan, garis tambahan mengarah pada satu arah, yaitu mengarah pada dioda. 7. Rumus-rumus yang terkait dengan dioda. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang rumus dioda Zener yang merupakan komponen pasif elektronika. Pada umumnya, fungsi dioda ini adalah penstabilan tegangan. Dioda ini menyalurkan arus listrik ke arah berlawanan atau dari katoda ke anoda jika tegangan yang diberikan melampaui batas. Bentuk dioda Zener ini kecil dan memiliki warna keemasan dan terbuat dari kaca. Adapun keterangan rumus yang digunakan pada dioda Zener sebagai berikut. Yang dimana D sama dengan dioda Zener, RS sama dengan resistor sumber, Fs atau Fin sama dengan tegangan sumber atau input, volt sama dengan tegangan output, IS sama dengan arus sumber, IZ sama dengan arus Zener. Adapun persamaan untuk mencari arus sumber yang dimana rumusnya adalah IS sama dengan Fin dikurang volt dibagi Rin, yang dimana besarnya arus sumber yang dibutuhkan merupakan besarnya tegangan masuk dikurangi tegangan keluar, kemudian dibagi dengan nilai R. Sedangkan nilai volt bisa langsung diketahui dari Fz karena terhubung paralel, atau volt sama dengan Fz. Rumus di atas adalah contoh penerapan dioda Zener pada beban. Adapun untuk menentukan arus Zener, yang dimana rumusnya adalah IZ sama dengan IS dikurang IRL. Adapun rumus arus sumber, yang dimana rumusnya adalah IS sama dengan Fin dikurang volt atau dibagi RS. Dan adapun rumus dari arus beban, yang dimana IRL sama dengan volt dibagi RL. Sedangkan mengetahui nilai beban minimum RL min yang bisa dipasang, kita perlu mengetahui nilai arus sumber dulu dan tegangan Zener atau tegangan output. Untuk mencari beban minimum, harus mencari arus maksimum yang bisa dialirkan ke beban sesuai dengan hukum Ohm. Sedangkan arus maksimum terjadi apabila arus mengalir ke dioda sebesar 0A, sehingga rumusnya adalah RL min sama dengan Fz dibagi IS. Maka dari presentasi kami dapat disimpulkan bahwa dioda merupakan sebuah komponen semikonduktor yang paling sederhana dan terdiri dari dua buah elektroda yang memiliki fungsi sangat berhubungan dengan pengendalian arus dan tegangan. Dioda ini juga memiliki berbagai jenis yang dibuat sesuai dengan fungsinya, tanpa meninggalkan karakteristik serta spesifikasinya, seperti dioda penyearah, dioda emisi cahaya, dioda Zener, dioda foto, dioda varaktor, dan dioda CCR. Selain itu,
Dioda mempunyai prinsip kerja yang terbagi menjadi 3, yaitu dioda diberi tegangan 0, dioda diberi tegangan negatif atau reverse bias, dioda diberi tegangan positif atau forward bias. Semoga teman-teman yang mendengarkan bukan saja memahami, namun juga menjadi buah manfaat untuk kedepannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.